Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel NRPol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari pengamat Eros Jarot ya. Jika PDIP mau menang Pilpres harus usung pasangan Ganjar Mahfud MD ya. Jadi sobat sekalian ya, kita ketahui suara Ganjar beberapa minggu ini menurun gitu ya, merosot, dan terutama juga endorse dari istana yang sudah beralih dari Ganjar ke Prabowo. Tetapi ya masih bisa diusahakan ya untuk bisa memenangkan capres ya Pilpres di 2024 ya. Salah satunya juga kita melirik sosok yang lain, yaitu Mahfud MD yang belakangan menjadi beritanya santer terkait skandal buka-bukaan skandal ya, transaksi janggal 349 triliun yang coba untuk dalam tanda kutip untuk menaikkan ya namanya ya. Bagaimana selengkapnya ini sesuai dilansir oleh Gelora, langsung saja kita baca dan kita ulas. Gelora.co, jika PDIP Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka hal itu berpotensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandengkan Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, yaitu Mahfud MD. Hal itu dikemukakan udayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot. Menurut Eros, duet Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih. Saat ini Indonesia memerlukan sosok pemimpin seperti itu, mau berhadapan dengan koalisi kebangsaan atau maupun koalisi sebesar apapun. Pasangan ini saya yakin akan menjadi pemenang. Track record keduanya jelas kok, clear, kata Eros Jakarta Minggu. Jika track record Ganjar bisa dilihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD, kata Eros, memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Mahfud membuka skandal di Kementerian Keuangan. Bahkan dia juga menyebut ketegasan Mahfud MD saat berhadapan dengan anggota legislatif. Karakter seperti itulah yang cocok mendampingi Ganjar. Jika Ganjar mampu mewujudkan clean government, maka kekuatan itu perlu ditambah dengan keberanian pemberantasan korupsi, katanya. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya konsistensi yang ditunjukkan Mahfud itu akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya, apalagi setelah dideklarasikan. Apalagi keduanya tidak memiliki beban sejarah apapun. Sosok seperti itulah yang tepat untuk menata Indonesia ke depan, katanya. Sementara jika melihat koalisi kebangsaan, kata Eros, sebagian besar diisi oleh orang-orang yang punya beban sejarah karena punya singgungan dengan Orde Baru. Apalagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, menurutnya spirit reformasi masih mesti tetap dipegang agar Indonesia tidak berjalan mundur. Kita semua tahu bagaimana monopoli yang dilakukan Orde Baru. Itu sangat merugikan Indonesia, sangat merugikan, maka jangan sampai Indonesia dikembalikan ke tangan mereka, katanya. Selain terbebas dari dosa politik masa lalu, Eros mengatakan Ganjar dan Mahfud MD membawa optimisme di masa mendatang. Ada dua alasan disebut oleh Eros. Pertama, lewat clean government, dan yang kedua, pemberantasan korupsi. Jika PDIP Perjuangan mau kembali tampil sebagai pemenang Pilpres, maka pasangan Ganjar Mahfud yang harus diusung, katanya. Menurut Eros, koalisi kebangsaan berpeluang besar akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara untuk posisi cawapres akan menjadi tarik ulur antara anggota koalisi, seperti yang terjadi pada Anies Baswedan lewat koalisi perubahan. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan analisa pengamat ya. Jadi sah-sah saja melihat potensi kemenangan itu ada di Ganjar kalau menggandeng Mahfud MD ya, yang konon ya, yang beberapa saat ini namanya sempat naik ketika mengungkap transaksi janggal 349 triliun ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah PDIP mau gitu ya. Secara kalau kita melihat keinginan dari PDIP ya, memang menginginkan orang dari internalnya, yaitu saat ini yang benar-benar mumpuni cuma dua, Ganjar atau Puan. Nah, kalau Puan dipaksakan tentu saja akan
tidak ada kepastian untuk memenangkan karena elektabilitasnya ya pada setiap survei itu ya tidak pernah moncer gitu ya. Dan dipaksakan pun ya Puan itu tidak hingga saat ini tidak naik-naik elektabilitasnya. Tetapi ya kalau kita melihat win-win solution, tentu saja kalau memakai Ganjar ya dan Prabowo ya, tentu saja keinginan dari PDIP ya, yaitu untuk memajukan Teras Soekarno itu akan jadi pupus gitu ya. Dan ini sah-sah saja ya untuk menganalisa atau mengkaitkan Ganjar dengan Mahfud. Jadi kita tunggu saja ke depan ya, apakah dengan yang dilakukan oleh Mahfud itu bisa saat ini bisa menaikkan namanya dan bisa mewujudkan duet ini yaitu Ganjar Mahfud. Kita tunggu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.